Mardi terbangun sebelum fajar. Dingin pagi menusuk tulang saat ia meraih jaket usang dan bersiap berangkat ke pasar Tanah Abang. Dengan cekatan, ia mengangkat keranjang berisi sayuran segar ke atas gerobak kayu yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di atasnya, terong ungu, cabai merah, dan kangkung segar tersusun rapi. Satu tarikan napas panjang ia hembuskan sebelum mendorong gerobaknya keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Jalanan masih sepi ketika roda gerobak Mardi berdecit di atas aspal. Lampu jalan yang redup hanya menyisakan bayangan samar. Sesekali, ia melihat orang-orang yang masih terlelap di emperan toko, bergelung dalam selimut kumal. Pemandangan itu bukan hal baru baginya. Hidup di kota besar memang keras, dan bagi orang sepertinya, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan. Setibanya di pasar, Mardi langsung menata dagangannya. Ia memilih tempat di sudut yang cukup strategis, tak jauh dari pintu masuk utama. Sambil mengelap keringat, ia menyapa pedagang lain yang sudah lebih dulu tiba. Beberapa di antaranya teman lama, sementara lainnya hanya sekadar kenalan. Semua sibuk, tapi sesekali mereka bertukar kabar atau sekadar melempar lelucon ringan untuk mengusir kantuk. Tak butuh waktu lama, pembeli mulai berdatangan. Para ibu rumah tangga, pemilik warung makan, dan pedagang kecil lainnya memenuhi lorong pasar, memilih sayuran dengan teliti. Mardi tersenyum ramah, menawarkan dagangannya dengan harga yang bersaing. Kejujurannya membuatnya punya banyak pelanggan setia. Baginya, keuntungan besar bukanlah tujuan utama, melainkan kelangsungan hidup yang layak. Namun, di tengah kesibukannya, Mardi menyadari sesuatu yang mengusik. Di sudut pasar, sekelompok pria berjaket kulit hitam tampak mengawasi dari kejauhan. Mereka bukan pedagang, juga bukan pembeli. Wajah-wajah mereka dikenal baik oleh semua orang di pasar, anak buah Hercules, penguasa bayangan di tempat ini. Mereka bukan sekadar pemalat biasa, tapi tangan kanan seorang pria yang ditakuti oleh semua pedagang. Mardi mencoba mengabaikan mereka dan kembali melayani pelanggan. Namun, ketika seorang ibu mengadukan bahwa lapak saudaranya di pojok pasar baru saja diobrak-abrik karena menolak membayar uang keamanan, dadanya mendidih. Ia tahu betul bagaimana Hercules dan anak buahnya bekerja. Mereka menekan pedagang kecil dengan dalih perlindungan, padahal yang mereka lakukan tak lebih dari pemerasan terang-terangan. Di sela-sela kesibukannya, Mardi mencuri pandang ke arah gerombolan itu. Salah satu dari mereka, pria berbadan tegap dengan tato di lengan, balas menatap dengan tatapan tajam. Seolah memberi peringatan bahwa mereka tahu siapa yang berani mempertanyakan kekuasaan mereka. Mardi tidak gentar, tetapi ia sadar, melawan Hercules bukan perkara mudah. Suatu saat, seorang pria tua mendekatinya. Wajahnya kusut, sorot matanya penuh kegelisahan. Mardi, hati-hati. Hercules makin ganas. Kemarin, lapak Ujang dihancurkan, dia sampai babak belur. Jangan coba-coba cari masalah dengan mereka, bisik pria itu. Mardi hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tidak bisa tinggal diam. Saat matahari mulai naik, pasar semakin ramai. Namun, dalam hati Mardi, badai mulai berkecamuk. Ia sadar, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan, tunduk seperti yang lain, atau berdiri tegak dan menghadapi ketidakadilan. Dan untuk itu, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Siang itu, matahari terik membakar atap seng pasar. Keringat mengalir di pelipis Mardi saat ia sibuk melayani pelanggan. Namun, pikirannya tak lepas dari tatapan tajam pria bertato tadi. Ia tahu betul bahwa keberadaannya di pasar bukan sekadar iseng, mereka sedang mengawasi, mencari celah untuk menekan pedagang yang berani melawan. Benar saja, tak lama kemudian, 3 orang berbadan kekar mendekatinya. Salah satunya, pria bertato yang tadi mengawasinya dari jauh, berjalan santai sambil mengunyah permen karet. Dagangan laris, ya, katanya dengan nada meremehkan. Mardi tetap tenang, berusaha tak menunjukkan ketakutan. Alhamdulillah, rezeki ada yang ngatur, jawabnya datar. Pria itu menyeringai, lalu menepuk-nepuk bahu Mardi dengan keras. Bagus, bagus, berarti lo bisa kasih setoran lebih. Mulai bulan ini, jatah buat Bang Hercules naik. 50% dari penghasilan lo, katanya sambil tertawa, seolah yang ia katakan hanyalah lelucon ringan. Mardi mendengus pelan. 50%, itu gila. Jika ia menuruti permintaan mereka, ia tak akan punya cukup uang untuk membeli dagangan besok.
Dengan tegas, ia menatap pria bertato itu. "Maaf, tapi saya nggak bisa kasih lebih. Saya cuma pedagang kecil, cari makan buat keluarga," ujarnya. Suasana mendadak tegang. Beberapa pedagang di sekitar melirik ke arah mereka, tapi tak ada yang berani ikut campur. Pria bertato itu menyipitkan mata, lalu meraih seikat bayam dari lapak Mardi dan meremasnya hingga hancur. "Lo nggak punya pilihan, Di. Kalau lo nggak nurut, besok lo nggak bisa dagang di sini lagi," ancamnya. Mardi mengepalkan tangan, menahan emosi yang mendidih di dadanya. Ia ingin melawan, ingin berteriak menolak ketidakadilan ini, tapi ia juga tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat hidupnya berantakan. Namun, diam saja juga bukan pilihan. Dengan suara rendah, ia berkata, "Saya nggak takut. Saya kerja halal, bukan maling. Kalau kalian mau hancurin lapak saya, silakan. Tapi saya nggak akan kasih 1 rupiah pun lebih dari yang seharusnya." Pria bertato itu terdiam sejenak, seakan tak percaya ada yang berani menolak permintaan mereka. Namun, alih-alih marah, ia justru tersenyum dingin. "Oke, kalau itu keputusan lo," katanya sebelum berbalik pergi. Setelah mereka pergi, Mardi menarik napas dalam. Beberapa pedagang mendekat, memberi tatapan prihatin. "Lo gila, Di. Mereka nggak bakal tinggal diam," bisik seorang teman sesama pedagang. Mardi hanya tersenyum tipis. Ia tahu risikonya, tapi hatinya mantap. Jika tak ada yang berani melawan, maka selamanya mereka akan hidup dalam ketakutan. Namun, malam itu, ketika Mardi pulang ke rumah, ia disambut dengan pemandangan yang membuat dadanya mencelos. Lapaknya hancur berantakan, gerobaknya terbalik, sayuran berserakan di tanah, dan papan dagangannya patah menjadi 2. Di salah satu dinding pasar, tertulis dengan cat merah besar, "Hercules tidak suka orang keras kepala." Mardi berdiri mematung di depan lapaknya yang hancur. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi melihat kerja kerasnya diluluhlantakkan tetap menyisakan perih di hatinya. Beberapa pedagang mengintip dari kejauhan, ragu-ragu apakah mereka harus mendekat atau tetap menjaga jarak. Tak ada yang berani terang-terangan menunjukkan simpati, takut menjadi sasaran berikutnya. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerut akhirnya melangkah mendekat. "Mardi, sudahlah. Jangan diperpanjang. Hercules dan anak buahnya nggak akan berhenti sebelum lo tunduk," katanya lirih. Mardi menoleh, menatap pria itu dengan mata menyala. "Kalau kita terus diam, sampai kapan kita mau dibodohi, Pak?" ucapnya tegas. Namun, pria tua itu hanya menghela napas panjang sebelum berlalu, meninggalkan Mardi sendirian dengan pikirannya. Malam semakin larut, tapi Mardi tetap di sana, menatap puing-puing lapaknya. Ia sadar ini bukan sekadar peringatan, ini adalah deklarasi perang dari Hercules. Namun, rasa takut yang seharusnya merayapi tubuhnya justru tergantikan oleh kemarahan. Ia menggenggam pecahan kayu dari gerobaknya yang rusak, berjanji dalam hati bahwa ia tak akan mundur. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang berbisik, melemparkan tatapan waspada ke arah Mardi, seakan menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia membawa beberapa keranjang sayur sisa yang masih bisa dijual, memasang lapak seadanya di sudut pasar. Tidak ada lagi gerobak kayu yang selama ini setia menemaninya, hanya sebilah tikar lusuh untuk tempat dagangan. Belum lama ia duduk, pria bertato yang kemarin datang lagi. Kali ini, ia tak sendiri, 2 pria berwajah bengis berdiri di belakangnya. Mereka mendekat, lalu tanpa peringatan, pria bertato itu menjatuhkan kaki ke atas keranjang sayur Mardi, menginjaknya hingga sayuran hancur. "Gue udah bilang, kan, lo dikasih pilihan, tapi lo malah milih jalan susah," ucapnya sambil menyeringai. Mardi bangkit perlahan. "Gue bukan orang bodoh. Lo pikir kalau gue nyerah, kalian bakal berhenti? Hari ini kalian minta 50%, besok bisa lebih. Mau sampai kapan kita semua dibodohi?" Suaranya lantang, cukup keras untuk membuat beberapa pedagang berhenti dan memperhatikan. Pria bertato itu tertawa, tapi matanya menyiratkan ketidaksenangan. "Mulut lo besar, Di. Tapi lihat sekeliling lo, ada yang berani bantuin lo?" "Nggak ada. Mereka semua tahu siapa yang pegang pasar ini." Ia menoleh ke arah kerumunan pedagang yang menunduk, menghindari tatapan. Mardi menyadari betapa dalamnya rasa takut yang ditanamkan Hercules dalam benak mereka.
Namun, sebelum pria bertato itu sempat melanjutkan aksinya, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Cukup, semua mata tertuju pada seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh luka lama. Ia berdiri tegak di ujung lorong, menatap langsung ke arah Mardi dan preman-preman Hercules. Mardi menelan ludah. Ia mengenal pria itu. Namanya Jaka, mantan preman yang dulu menghilang setelah berselisih dengan Hercules. Kini, ia kembali, dan entah mengapa, ia memilih untuk berdiri di sisi Mardi. Pria bertato itu menyipitkan mata, lalu menyeringai. Jaka, lama nggak kelihatan. Lo pikir bisa nolong orang ini? Jaka tak menjawab, hanya melangkah maju, berdiri di samping Mardi. Dari sorot matanya, jelas ia tak main-main. Untuk pertama kalinya, Mardi merasakan bahwa ia tak lagi sendirian. Mardi melirik Jaka yang berdiri di sampingnya. Pria itu lebih tinggi darinya, tubuhnya kekar dengan bekas luka di pelipis yang memberi kesan garang. Tak ada yang tahu pasti kemana Jaka menghilang selama ini, tapi kini ia kembali, dan kehadirannya membuat suasana pasar mendadak tegang. Pria bertato yang sebelumnya meremehkan Mardi kini terlihat lebih waspada. Gue nggak ngangka lo balik, Jaka, katanya dengan nada sinis. Dulu lo kabur dengan ekor di antara kaki, sekarang berani berdiri di sini. Jaka menyeringai tipis, tak terpengaruh oleh provokasi itu. Kabur, gue cuma menunggu waktu yang tepat, jawabnya datar. Ia menatap Mardi sejenak sebelum melanjutkan, dan sekarang gue lihat ada orang yang punya nyali buat lawan Hercules. Gue nggak bisa diam aja. Mardi tak menyangka akan mendapat dukungan seperti ini. Seumur hidupnya, ia hanya seorang penjual sayur biasa, bukan pejuang atau pahlawan. Namun, melihat Jaka berdiri di sisinya membuatnya sadar bahwa perlawanan tidak harus dilakukan sendirian. Jika ada satu orang saja yang berani berdiri, yang lain mungkin akan mengikuti. Pria bertato itu meludah ke tanah, jelas tidak senang. Terserah lo, Jaka, tapi ingat, Hercules nggak suka pengkhianat. Dan lo tahu gimana nasib orang yang berani lawan dia, ancamnya sebelum berbalik pergi bersama anak buahnya. Begitu mereka menghilang di keramaian, Mardi menghela napas panjang. Kenapa lo bantu gue? Tanyanya, masih tak percaya. Jaka menatapnya dalam. Gue pernah ada di posisi lo, Di. Dulu gue juga nurut sama Hercules, mikir itu satu-satunya cara buat bertahan. Tapi makin lama, gue sadar, ini cuma sapi perah buat mereka. Gue muak, jadi gue pergi, nyari cara buat hidup tanpa takut, katanya. Dan sekarang, gue lihat lo berani lawan mereka. Gue nggak bisa diam. Mardi mengangguk pelan. Ia bisa melihat ketulusan di mata Jaka. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendirian dalam perjuangannya. Tapi ia juga tahu, berdiri melawan Hercules berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Saat matahari mulai tenggelam, Mardi menatap pasar yang perlahan sepi. Ia menyadari bahwa pertempuran belum benar-benar dimulai. Tapi kini, ia punya sekutu. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya berdiri lebih tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Mardi dan Jaka duduk di warung kopi kecil di tepi pasar. Uap kopi hitam mengepul dari gelas mereka, tapi pikiran keduanya terlalu sibuk untuk menikmati hangatnya minuman itu. Mardi menatap lurus ke depan, pikirannya masih dipenuhi kejadian siang tadi. Gue nggak ngerti, Jack. Kenapa orang-orang di pasar ini terus tunduk? Mereka tahu ini nggak adil, gumamnya. Jaka menghembuskan asap rokoknya pelan. Karena takut dipukuli, takut dagangan dihancurin, takut kehilangan tempat mereka cari makan. Gue ngerti perasaan mereka, katanya. Tapi kalau kita nggak ada yang mulai lawan, Hercules bakal makin merasa berkuasa. Mardi mengangguk. Ia sadar perlawanan harus dimulai, tapi pertanyaannya, bagaimana? Mereka hanya berdua melawan jaringan preman yang sudah mengakar di pasar ini. Ia butuh lebih dari sekadar keberanian. Ia butuh dukungan. Keesokan paginya, Mardi kembali membuka lapak di tempat yang sama, meskipun tahu ancaman masih mengintai. Beberapa pedagang mendekatinya, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Lo yakin mau terus lawan mereka, Di? Tanya seorang pria parubaya. Mardi tersenyum tipis. Gue nggak bisa mundur sekarang. Tak lama kemudian, dua pria berbadan kekar datang menghampiri. Mereka bukan preman biasa, tapi orang-orang kepercayaan Hercules. Salah satu dari mereka membanting peti kayu di depan lapak Mardi. Bos mau ketemu lo, katanya dingin.
Mardi menatap mereka tanpa gentar. Ia tahu ini jebakan, tapi ia juga tahu bahwa menghindar bukan solusi. Ia menoleh ke arah Jaka yang berdiri tak jauh darinya. Tanpa banyak bicara, Jaka mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, Mardi dibawa ke sebuah gudang tua di belakang pasar. Bau anyir menyengat dari sudut ruangan, dan di tengahnya, duduk seorang pria dengan tubuh besar, wajahnya penuh bekas luka. Itulah Hercules. Ia menatap Mardi dengan sorot mata tajam. Gue dengar lo mulai bikin onar, katanya dengan suara berat. Mardi berdiri tegak, tak menunjukkan rasa takut. Gue cuma pengen dagang dengan jujur, tanpa harus diperas. Itu salah. Hercules menyeringai, lalu bangkit dari kursinya. Salah kalau lo mulai ngajak orang lain buat ngelawan gue, ujarnya pelan, tapi penuh ancaman. Ia melangkah mendekat, lalu menepuk bahu Mardi dengan tangan besar dan kasar. Gue kasih lo satu kesempatan. Berhenti sekarang, atau besok lo nggak akan bisa dagang lagi. Bahkan, lo mungkin nggak akan bisa jalan lagi. Mardi menelan ludah, tapi ia tak mundur. Gue nggak akan tunduk, katanya tegas. Ia tahu ucapannya berisiko, tapi ini bukan lagi soal dirinya sendiri. Ini tentang semua pedagang yang selama ini diperas tanpa berani melawan. Hercules terdiam sejenak, lalu terkekeh pelan. Baiklah, kalau itu maumu, katanya sebelum melangkah pergi. Saat Mardi dibawa keluar, ia tahu satu hal, pertempuran baru saja dimulai, dan Hercules tidak akan tinggal diam. Malam itu, Mardi duduk di teras rumahnya, pikirannya masih dipenuhi pertemuannya dengan Hercules. Pria itu bukan sekadar preman biasa, ia adalah raja di pasar Tanah Abang, seseorang yang terbiasa melihat orang-orang tunduk tanpa perlawanan. Tapi kali ini berbeda. Mardi sudah menolak, dan ia tahu Hercules tidak akan tinggal diam. Benar saja, keesokan harinya, saat Mardi tiba di pasar, ia mendapati lapaknya sudah rata dengan tanah. Sisa-sisa sayur berserakan, peti kayu hancur berkeping-keping. Beberapa pedagang hanya bisa menatap dengan wajah ngeri, takut terkena imbas jika menunjukkan simpati. Mardi menghela napas panjang, tapi kemarahannya sudah tidak bisa dibendung. Ini bukan sekadar ancaman lagi, ini deklarasi perang. Jaka datang dan berdiri di sampingnya. Mereka makin nekat, gumamnya. Mardi menoleh ke arah pria itu, sorot matanya penuh tekad. Kalau kita diam, mereka bakal terus menang, katanya mantap. Kita harus lawan. Jaka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Gue kenal beberapa orang yang juga muak sama mereka. Tapi mereka butuh kepastian kalau perlawanan ini ada gunanya. Mereka nggak mau mati sia-sia. Mardi mengerti maksudnya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan amarah, ia butuh strategi. Selama ini, Hercules berkuasa karena semua orang takut. Tapi jika mereka bersatu, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada preman-preman itu. Mereka hanya perlu satu langkah berani untuk membalik keadaan. Malam itu, Mardi dan Jaka mengumpulkan beberapa pedagang yang sudah lama merasa muak dengan pemerasan Hercules. Mereka berkumpul di sebuah warung kecil, berbicara dalam suara pelan, memastikan tidak ada mata-mata yang mendengar. Kita nggak bisa terus-menerus jadi sapi perah, kata seorang pedagang berusia 50-an. Tapi gimana cara ngelawan mereka? Jaka menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata, kita serang di titik terlemah mereka, duit. Hercules hidup dari uang setoran kita. Kalau kita berhenti bayar, dia bakal goyah. Para pedagang saling berpandangan, ada keraguan di mata mereka. Kalau kita nggak bayar, mereka bakal ngamuk, kata salah satu dari mereka. Mardi tersenyum tipis. Mereka bakal ngamuk, tapi kalau kita semua kompak, mereka nggak bisa ngelawan kita satu persatu, katanya. Besok, kita mulai. Nggak ada lagi yang kasih setoran. Kita lihat, siapa yang lebih kuat, mereka atau kita. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, harapan mulai menyala di hati para pedagang. Mereka tahu risikonya, tapi mereka juga tahu inilah kesempatan mereka untuk bebas. Dan di tengah semua ketegangan itu, Mardi menyadari satu hal, ia tidak lagi sendirian. Pagi itu, pasar Tanah Abang terasa berbeda. Biasanya, preman-preman Hercules berkeliaran dengan santai, mengutip setoran dari setiap lapak tanpa perlawanan. Tapi hari ini, tak satu pun pedagang menyerahkan uang. Mereka hanya diam, menunduk, dan membiarkan preman-preman itu menunggu dengan wajah kebingungan. Seorang preman berkepala pelontos menghentakkan kakinya di depan salah satu lapak.
Mana setorannya? Jangan main-main sama gue, bentaknya. Pedagang itu menelan ludah, tetapi tetap diam. Ia hanya menatap Mardi yang berdiri tak jauh darinya, memberi isyarat agar tetap bertahan. Mardi melangkah maju. Nggak ada lagi setoran hari ini, katanya lantang. Suaranya menggema, cukup keras untuk menarik perhatian para pedagang lainnya. Beberapa dari mereka mulai mengangkat kepala, menatap preman-preman Hercules dengan ekspresi penuh tekad. Plontos itu menyeringai. Lo pikir lo bisa lawan kami? Hah? Ia mengayunkan pukulannya ke arah Mardi, tapi sebelum bisa mengenai wajahnya, sebuah tangan besar menahan lengannya. Jaka berdiri di sana, sorot matanya tajam. Gue saranin lo mundur sekarang, katanya pelan, tapi penuh ancaman. Ketegangan di pasar semakin memuncak. Preman-preman lain bersiap menyerang, tapi mereka mulai menyadari sesuatu, jumlah mereka kalah jauh dibandingkan para pedagang yang kini berdiri bersama Mardi. Satu persatu pedagang menggenggam benda apapun yang bisa dijadikan senjata, kayu, besi, bahkan pisau dapur. Mereka tidak lagi takut. Plontos itu meludah ke tanah, lalu mundur dengan geram. Lo pikir ini selesai di sini? Katanya sebelum memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Mardi tahu ini bukan akhir, ini baru awal. Tak lama setelah preman-preman itu pergi, seorang pedagang tua menghampiri Mardi. Lo sadarkan, Hercules nggak bakal diam. Katanya khawatir. Mardi mengangguk. Gue tahu, tapi ini kesempatan kita. Kalau kita nggak mau terus diperas, kita harus siap hadapi mereka. Jaka menepuk bahu Mardi. Kita harus siap perang, Di. Ini belum selesai, katanya serius. Mardi menatap wajah-wajah di sekelilingnya, wajah yang dulunya dipenuhi ketakutan, kini perlahan mulai menyala dengan keberanian. Mereka baru saja menyalakan api perlawanan, dan tak ada jalan untuk kembali. Di kejauhan, dari sebuah mobil hitam yang terparkir di ujung pasar, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Hercules sudah mendengar apa yang terjadi. Dan kali ini, ia akan turun tangan sendiri. Mardi berdiri di depan lapaknya yang kini tak lagi sunyi. Para pedagang berkumpul di sekitar, siap untuk bertahan jika Hercules dan anak buahnya datang menyerang. Namun, meski wajah mereka menunjukkan tekad, Mardi merasakan ketegangan yang mencekam. Ini bukan sekadar perlawanan untuk harga diri lagi, tapi untuk hidup mereka yang sebenarnya. Jaka mendekat, matanya tajam memandang ke pasar yang semakin ramai. Hercules pasti nggak bakal nunggu lama, katanya dengan suara rendah. Dia pasti udah nyiapin sesuatu buat balas dendam. Mardi mengangguk, tubuhnya terasa berat dengan beban yang harus dipikul. Kita nggak bisa mundur sekarang. Kalau kita lemah, kita bakal terus diinjak. Ia menatap pedagang-pedagang yang berdiri di sampingnya. Hari ini, kita tunjukkan kalau kita lebih kuat dari mereka. Tiba-tiba, terdengar suara mesin yang mendekat. Sebuah truk besar berhenti di dekat pasar, diikuti oleh beberapa motor besar yang dikendarai oleh anak buah Hercules. Mereka turun dengan wajah penuh amarah. Beberapa di antaranya membawa kayu dan besi. Para pedagang saling memandang, kekhawatiran terlihat jelas di wajah mereka. Namun, Mardi berdiri tegak, suaranya lantang. Jangan mundur, kita nggak sendiri, teriaknya. Semangat yang disulutnya membakar semangat para pedagang lainnya. Mereka mulai maju, melawan rasa takut yang selama ini mengikat mereka. Anak buah Hercules mulai melangkah mendekat, tapi Jaka sudah lebih dulu bergerak. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menendang salah satu dari mereka, membuat preman itu terjatuh ke tanah. Beberapa pedagang yang sebelumnya ragu kini ikut bergerak, berani memegang benda-benda tajam untuk melawan. Hercules muncul dari dalam truk, wajahnya semakin bengis. Lo pikir lo bisa menang, Mardi? Katanya dengan suara menggelegar. Kalian semua hanya sekumpulan orang lemah yang nggak tahu tempat. Mardi menatapnya, mata penuh tekad. Mungkin kami lemah, Hercules, tapi kami nggak takut lagi. Kami udah cukup lama dijajah oleh kekuasaan lo. Ia melangkah maju, diikuti oleh Jaka dan beberapa pedagang yang berani. Ini waktunya kalian yang takut. Hercules terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Kalau begitu, kalian akan tahu konsekuensinya, ujarnya dengan senyum mengerikan. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Tetapi, sebelum apapun bisa terjadi, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Kekuatan baru datang, dan ini adalah ujian sejati bagi Mardi dan kawan-kawan.
Suara sirene yang terdengar semakin keras memecah keheningan yang tercipta di pasar Tanah Abang. Para pedagang berhenti sejenak, mata mereka tertuju pada truk Hercules yang mulai melaju mundur. Hercules, yang semula tampak begitu percaya diri, kini merasakan kekuatan baru yang tak terduga. Polisi. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan hanya mereka yang datang. Seorang perwira polisi yang sangat dikenal oleh Mardi turun dari mobil di belakang sirene. Perwira itu, Anton, adalah teman lama Mardi, seorang polisi yang sudah lama menghindar dari keterlibatan dengan dunia kejahatan pasar. Anton berjalan dengan langkah tegas, matanya langsung mencari Mardi di tengah kerumunan. Begitu melihatnya, ia menghampiri dengan senyum yang dipaksakan. "Mardi, lo bener-bener mau perang habis-habisan?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mardi mengangguk. "Kami nggak punya pilihan lain, Anton. Ini tentang masa depan kami." Hercules menatap Anton dengan jijik. "Jangan campuri urusan gue, Anton," teriaknya, mencoba menggertak. Anton tidak tergoyahkan. "Lo yang harusnya keluar, Hercules. Lo udah cukup bikin masalah di sini." Ucapan itu membuat Hercules tersentak. Anak buahnya mulai gelisah, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa terpojok. Mardi berdiri dengan tegap, wajahnya penuh semangat. "Ini adalah saatnya untuk menghentikan semuanya, Hercules. Selama ini kamu menindas kami, tapi itu semua selesai sekarang," katanya lantang. "Kami akan melawan, dan kali ini, kami nggak sendirian." Polisi mulai mengelilingi pasar, memberi sinyal kepada para pedagang untuk tetap tenang dan melindungi diri mereka. Hercules berusaha mempertahankan dominasi, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Para pedagang yang sebelumnya takut dan tunduk kini berdiri tegak, siap melawan. Mereka tahu bahwa hari ini, semuanya akan berubah. Hercules memandang sekeliling dengan kemarahan yang membara. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat," katanya, suaranya berubah menjadi ancaman yang lebih tajam. Namun, sebelum ia bisa memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, Anton mengangkat tangannya. "Hercules, ini bukan lagi urusan pasar. Gue sudah terima perintah untuk menangani lo." Para pedagang terdiam. Mereka menyaksikan bagaimana kekuasaan Hercules yang selama ini terasa tak tergoyahkan akhirnya mulai runtuh. Hercules mencoba melawan dengan kata-kata, tetapi Anton tidak memberi kesempatan. "Lo udah cukup merusak, Hercules. Lo keluar dari pasar ini sekarang juga." Hercules mendengus marah, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Polisi sudah mengelilinginya, dan para pedagang sudah cukup bersatu untuk membuatnya merasa terpojok. Dengan satu gerakan kasar, Hercules melangkah mundur, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Satu persatu, mereka mulai meninggalkan pasar. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, para pedagang akhirnya merasakan kebebasan yang tak ternilai. Mardi berdiri di tengah pasar yang kini terasa lebih terang, matahari pagi menyinari wajahnya. Semua itu berkat keberanian mereka, keberanian untuk melawan ketidakadilan. Pasar Tanah Abang kini adalah milik mereka, bukan lagi tempat untuk diperas oleh orang-orang seperti Hercules. Dan Mardi tahu, ini baru permulaan.